Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, buat anakmu Yesus Kristus yang telah lahir ke dalam dunia ini sebagai ganti dan tebusan dosa kami ya Bapa, dan sebagai bukti bahwa Engkau mengasihi kami. Engkau telah mengasihi kami yang fana ini ya Bapa, kami yang berdosa. Kami berterima kasih buat karunia-Mu yang begitu besar buat kami. Sebagai ungkapan terima kasih kami ya Bapa, sebagai ungkapan terima kasih dan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menyembah Engkau. Kami ingin masuk dalam hadirat-Mu, kami ingin bersekutu dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu Bapa. Kami ingin menceritakan kebesaran-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Yesuslah datang. Kamu angkat suaramu, katakan Gloria, Gloria in excelsis Deo. Yesuslah datang. Oh Gloria, Gloria, oh Gloria, Gloria in excelsis Deo. Yesuslah datang. Oh Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Yesuslah datang. Oh Gloria, Gloria, oh Gloria, Gloria in excelsis Deo. Yesuslah datang. Yesuslah datang. Gloria, Gloria, oh Gloria, Gloria in excelsis Deo. Yesuslah datang. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kau telah datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Oh, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Oh, gloria bagi Yesus. Gloria bagi anak domba yang duduk di takau. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan Gloria, Gloria
in excelsis Deo. Yesuslah datang. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Yesus telah datang. Sekali lagi katakan Gloria. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Yesuslah datang. Terima kasih Bapak buat hadirat. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita berdoa di depan Tuhan. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu, segala berkat-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Engkau terus memimpin kami umat-Mu Tuhan, hingga kami boleh memasuki tahun 2021 ini dengan penuh pengharapan kepadamu ya Bapa, dengan hati bersyukur kepadamu, dengan tetap percaya bahwa segala sesuatunya ada dalam genggaman-Mu, dalam rencana-Mu, dalam kehendak-Mu yang terbaik buat kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Ya Bapa di surga, bimbing kami terus menerus ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami tuntunan demi tuntunan-Mu yang luar biasa di tahun 2021 ini, supaya kami boleh melihat cara Tuhan bekerja dalam diri kami, cara Tuhan mengenapi firman-Nya dalam kehidupan kami. Engkau berkati kami dengan firman-Mu, Engkau berkati kami dengan segala kebaikan-Mu, dan biarlah kami terus bisa mengasihi-Mu terus menerus ya Bapa. Terus lebih melekatkan hati kami dengan hati-Mu ya Tuhan, dan mengetahui kehendak-Mu lebih lagi, dan firman-Mu yang mengajar kami Tuhan kepada kebenaran-Mu ya Allah. Terpuji nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami dan beri kepada kami hikmat dan pewahyuan daripada-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti firman-Mu yang akan disampaikan pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Shalom, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Saya mengucapkan selamat tahun baru 2021. Dan saya percaya kita semua boleh menyambutnya dengan penuh sukacita, penuh pengharapan, dan tetap bersyukur kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya percaya banyak sekali kebaikan yang sudah saudara terima sampai hari ini. Ya, bahkan memasuki tahun 2021 ini kita melihat bagaimana cara Tuhan menolong kita, memimpin kita dalam banyak hal. Ya, mungkin kesulitan yang sudah pernah kita alami di masa-masa yang lalu, di tahun yang lalu, saudara. Dan kita melihat, oh ternyata saya bisa melewati tahun 2021 ini dengan penuh pengharapan dan sukacita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sebelum saya lanjutkan firman Tuhan pada pagi hari ini kepada kita semua, saya mau ingatkan kepada saudara bahwa kita nanti minggu depan kita sudah mulai beribadah secara tatap muka kembali pada tanggal 10 Januari, saudara ya. Dengan sekali ibadah saja ya di Serdam. Dan jangan lupa minggu depan ini adalah minggu kedua dan kita akan melakukan sama-sama perjamuan kudus. Maka diminta saudara semua untuk bisa menyiapkan hati dan kehidupan kita sungguh-sungguh supaya bisa bersekutu bersama dengan tubuh dan darah Kristus. Nah, saya lanjutkan kembali saudara, memasuki tahun 2021 ini sesuai dengan arahan dari Bapak Gembala Senior kita, bahwa tahun 2021 ini adalah tahun perubahan, ya saudara ya. Tahun perubahan dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah kemarin mendengar di akhir tahun 2020, terus kita percaya kepada Tuhan, terus kita punya pengharapan kepada Tuhan. Jangan sampai pengharapan kita hilang dan lenyap, sehingga kita tidak tahu harus berlabuh kemana kehidupan kita. Tetapi dikala kita punya pengharapan, itu seperti kita punya sauh
saudara, yang tempat kita berlabuh, tempat kita bisa berteduh, saudara, tempat kita bisa bernaung, yaitu kepada Allah kita, Tuhan kita, Yesus Kristus yang kita kasihi, saudara. Saya melihat, saudara, dan kita sudah banyak sekali mendengar kabar di tahun 2020 ini, bahkan mungkin di antara kita juga mengalaminya, saudara, di mana masa pandemi corona atau COVID-19 ini begitu meluas ke berbagai penjuru dunia, bahkan sampai dikatakan 215 negara sudah terkena dengan virus corona ini. Bahkan banyak sekali orang-orang yang sampai meninggal, saudara, karena kena penyakit corona ini, saudara. Tapi puji syukur kepada Tuhan, kita bisa melewati itu semua di masa-masa sukar ini, masa-masa krisis ini. Banyak orang susah mengalami untuk mencari mata pencaharian, berusaha, berdagang, bekerja dan segala macam. Bahkan ada beberapa yang mengalami sampai di PHK atau soal keuangan, kesulitan dalam soal keuangan, saudara ya. Tetapi kita melihat bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah habis-habisnya kepada kita. Pertolongannya selalu baru kepada kita semua, saudara. Nah, di masa yang ini juga kita juga belajar bagaimana Tuhan membawa suatu yang tiba-tiba, saudara ya, yang belum pernah sebelumnya kita alami, sebelumnya belum kita rasakan. Kok rasanya kok jadi zaman yang baru, berubah yang baru. Kita harus beribadah secara online dan segala macam, tidak bisa tatap muka, yang tadinya bisa tatap muka akhirnya tidak bisa tatap muka, dan semuanya dilakukan secara online. Ya, kita harus jaga jarak, pakai masker di mana-mana, saudara. Nah, itu perubahan yang memaksa kita untuk mengikuti ya perubahan-perubahan yang ada, saudara. Kalau kita tidak ikuti, saudara, kita akan ketinggalan segala sesuatunya. Begitu dalam ibadah kita, kalau kita tidak mengikuti atau cepat tanggap dalam mengikuti ibadah-ibadah online seperti di gereja-gereja pada umumnya yang lainnya, kita akan ketinggalan, saudara. Jemaat tidak akan mendapat firman Tuhan, dan semua pada mungkin kok seperti tidak tergembalakan, tidak tercover dengan firman Allah. Tapi puji syukur dengan kemajuan teknologi yang sekarang ini sudah berkembang, kita bisa gunakan, kita bisa menyampaikan firman Tuhan yang kita bisa sebarkan kepada banyak orang, teman-teman kita di jemaat-jemaat kita di gereja, di GBL Syadai, khususnya di Serdam, saudara. Ya, visi gereja GBL Syadai di tahun 2021 ini adalah change, atau dalam bahasa Indonesianya adalah perubahan. Ya, perubahan. Motonya adalah trust, strong, and mature. Ya, kalau disingkat TSM. Ya, trust ini adalah kata bahasa Inggris yang artinya percaya, saudara. Di mana kita diminta, saya percaya bahwa Tuhan masih memegang kendali dalam setiap perubahan, ya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, perubahan demi perubahan, kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, kan apapun juga. Mungkin ini sesuatu yang baru buat kita memang, saudara ya. Tapi kita percaya dengan beriman terus kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Tuhan masih memegang kendali atas kehidupan kita, kehidupan saudara semua, dan juga segala sesuatu. Tidak akan dibiarkannya kita tergeletak, tidak akan dibiarkannya kita ini sampai susah atau kebingungan dan segala macam. Tapi segala sesuatu ada rencana Tuhan, dan segala sesuatu ada dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan yang pegang kendali semua. Nah, ini yang kita diminta untuk terus percaya, trust kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang kedua, moto yang kedua adalah strong, saudara. Strong ini artinya kuat, ya. Saya menjadi kuat di dalam Tuhan untuk menghadapi perubahan, ya. Dan melalui perubahan-perubahan yang ada saat ini terjadi begitu cepat, bahwa virus corona ini tadinya begitu orang-orang takut sekali untuk keluar rumah, tiba-tiba jadi nggak takut sekali akhir-akhir ini, saudara ya. Karena diminta untuk adaptasi kebiasaan baru, dan diminta untuk pakai masker di mana-mana, sehingga orang kalau keluar rumah harus pakai masker. Pulang ke rumah, cuci tangan, dan kalau bisa mandi, saudara. Itu sudah menjadi kebiasaan baru yang saat ini kita lakukan. Nah, perubahan-perubahan ini ya membuat kita menjadi kuat,
menghadapi tantangan-tantangan yang ada ke depan, saudara. Sehingga tidak lagi menjadi orang yang lemah, orang yang putus asa dan putus pengharapan, saudara. Saya percaya ketika kita melewati ini semua dengan terus menggantungkan diri kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, membuat kita terus menjadi sosok yang kuat di hadapan Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan beserta kita. Nah, moto yang ketiga adalah mature, atau diartikan sebagai dewasa, saudara ya. Apa itu maksudnya? Saya menjadi dewasa dalam Tuhan untuk menghadapi setiap perubahan. Ya, saya percaya kita secara umur juga bertumbuh. Ya, secara setiap tahun kita bertambah umur kita, semakin hari mau kita dibawa untuk memahami situasi, kondisi yang ada. Mungkin dulu waktu kita masih kecil atau masih kanak-kanak, kita berpikir dengan pola kanak-kanak. Ya, segala sesuatu simple, sederhana, kita lihat ya A gitu saudara, ya B gitu saudara. Tapi ternyata setelah kita bertumbuh dan bertumbuh, umur kita bertambah, ternyata ada lagi yang lain-lainnya di balik apa yang kita lihat saat ini. Membuat kita semakin dewasa dalam memahami segala sesuatu, mengerti segala sesuatu, ya, dan dalam menyikapi segala sesuatu, sehingga tidak lagi kita bersikap seperti bayi-bayi atau kanak-kanak yang sedikit-dikit mudah ngambek, sedikit-dikit mudah marah, sedikit-dikit mudah putus asa, sedikit-dikit gampang kecewa, sedikit-dikit gampang kepahitan. Saudara ya, kalau anak kecil kan suka gitu, kadang-kadang suka marah, suka nangis-nangis, saudara ya, dan suka ngambekkan sama orang tuanya. Nah, dengan adanya perubahan-perubahan ini, kita diajak Tuhan untuk semakin dewasa dalam iman kita, dalam mempercayai Tuhan, dalam berjalan dengan Tuhan, dalam menyikapi segala sesuatu sesuai dengan cara dan pola pikirnya Allah. Karena kita adalah anak-anak Allah yang terus Tuhan dewasakan, terus Tuhan bentuk untuk menjadi semakin indah. Sehingga pada akhirnya kita menjadi serupa dengan Yesus, saudara ya. Kita diubahkan lewat keadaan ini semua ya, untuk membawa perubahan-perubahan di sekitar kita. Baik itu dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, dalam pelayanan kita juga. Kalau kita nggak berubah, orang-orang sekitar kita pun akan susah, saudara ya. Akan menghadapi misalnya sikap kita yang masih suka ngambekan. Waduh, susah sekali, kasihan sekali. Mungkin istri kita, mungkin suami kita, atau anak-anak kita, saudara. Atau bahkan orang tua kita. Karena dilihat, oh ini orang seharusnya sudah dewasa. Tetapi kenapa gampang sekali dia sakit hati ya gitu ya. Kenapa gampang sekali iri hati. Kenapa gampang sekali kepahitan dan segala macam. Seharusnya kita punya pola pikir atau bersikap dalam menyikapi segala sesuatunya seperti orang-orang yang semakin dewasa di dalam Tuhan, saudara ya. Bukan menurut apa kata dunia, tapi apa kata Tuhan. Nah, kita lihat selanjutnya, saudara ya. Change itu dalam bahasa Indonesianya diartikan sebagai perubahan. Nah, kata perubahan berasal dari kata kerja ubah atau berubah. Ya, sesuatu berubah, sesuatu diubahkan. Itu change, saudara ya. Nah, kalau kita lihat lagi artinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang pertama dikatakan bahwa change ini atau berubah ini diartikan menjadi lain atau berubah dari semula. Ya. Nah, kalau misalnya es gitu ya, dari padat beku berubah menjadi cair, gitu, saudara ya. Lalu kemudian cair berubah karena dipanaskan menjadi uap, saudara. Itu berubah, saudara. Itu kalau zat-zat atau materi. Nah, kalau bagaimana dengan manusia? Manusia juga berubah, ya. Dulunya orangnya gampang emosi. Dulunya gampang marah-marah.
gitu ya. Tetapi melewati kali ini diubah menjadi orang yang sabar, bisa tenang dalam menghadapi segala sesuatu, merasa damai segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Dikala sekitarnya sedang kacau gitu saudara, dikala sekitarnya mungkin pada gelisah takut, tetap hatinya percaya kepada Tuhan. Itu ada perubahan saudara. Lalu kedua juga dikatakan arti yang kedua adalah bertukar atau beralih atau berganti menjadi sesuatu yang lain. Ya, bertukar, beralih sesuatu menjadi sesuatu yang lain, saudara. Ya, misalnya dulu kalau kita lihat itu hewan seperti ulat sutra, kemudian berubah menjadi kepompong, kemudian berubah menjadi kupu-kupu, ya. Dia bertukar wujudnya, udah berubah lagi, ya, dari ulat yang hanya merayap-rayap saja, ternyata terakhir dia bisa terbang, saudara, ya. Nah, begitu juga dengan kita, perubahan di masa kini, di masa tahun 2021 ini akan terjadi dalam kehidupan kita, ya. Kita yang dulunya orangnya mungkin sukanya berpikir apa tuh saudara? Egonya luar biasa. Diri saya terus menerus. Tapi sekarang tahun 2021 ini berpikir untuk apa yang saya bisa lakukan untuk orang lain, apa yang bisa saya kerjakan untuk gereja, apa yang saya bisa kerjakan untuk sama saya, gitu saudara ya. Itu ada suatu perubahan dalam pola pikir kita, cara sikap kita dan segala macam saudara. Nah, arti ketiga adalah berganti arah. Akal kita, pikiran kita, ingatan kita itu pendirian. Dulunya kalau diajar itu keras kepala sekali. Ya. Diajar firman Tuhan. Ya, nggak percaya firman Tuhan seperti ini. Itu kan di zaman dulu gitu ya. Di zaman para rasul, di zaman para nabi-nabi. Sekarang mah sudah nggak ada lagi namanya mujizat. Sekarang sudah nggak ada lagi namanya keajaiban gitu ya. Karena apa? Saudara terdoktrinasi dengan kekinian saudara, jadi segala serba teknologi, nggak mungkin ada lagi yang mujizat. Tetapi kita di tahun 2021 ini ya diajar untuk mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan, bahwa Allah masih melakukan mujizatnya sampai hari ini di kehidupan saya dan juga di kehidupan saudara semua. Amin. Nah, kita lihat saudara di dalam visi gereja kita di tahun 2021 ini, change atau perubahan ini, kita harus belajar untuk meninggalkan cara-cara kita yang lama. Pola pikir kita yang lama, ya. Bagaimana sikap hidup kita yang lama dalam menyikapi segala sesuatu, kita mau berubah, ya. Perubahan ini adalah hal yang berubah atau pertukaran atau peralihan dari yang dulu menjadi yang baru. Apa yang kita lakukan sekarang ini? Apakah saudara puas dengan keadaan saudara yang dulu begitu-gitu aja? Ya, saya orang seperti itu. Gampang sekali emosian, gampang sekali marah, gampang sekali iri hati, gampang sekali cemburu, segala macam. Itu nggak bisa berubah. Nah, kalau seperti itu sangat susah sekarang, saudara ya, dalam menghadapi perkembangan zaman yang ada. Karena kita juga tidak tahu di tahun 2021 ini akan terjadi apa lagi, saudara. Tahun 2020 yang kemarin sudah kita lewati masa krisis ini, ya. Banyak kesukaran kita alami bersama-sama, saudara, dan kita bisa lewati. Kenapa? Kita mau berubah. Kita mau mengikuti perkembangan yang ada. Nah, di tahun 2021 ini Tuhan juga mengajak kita, ayo mengalir bersama dengan Tuhan, ya. Saudara ingat kalau di dalam di lautan yang bergelombang, seorang peselancar dia akan mengikuti gelombang yang ada. Dia akan bermain-main dalamnya, saudara. Orang yang ahli berselancar, dia bisa bermain di atas gelombang, saudara ya. Bisa ada di bawah gelombang, tetapi dia akan terus berjalan dan berjalan sampai dia bisa melewati gelombang-gelombang yang ada, saudara. Begitu juga kita. Kalau kita hanya mengikuti cara yang lama, kita akan tenggelam, saudara. Kita akan tenggelam dan kita akan hanyut. Dan kita tidak akan bisa bermain di atas gelombang itu. Dan kita tidak bisa melihat keindahan segala sesuatunya, saudara. Tetapi kita hanya bisa menyesali, meratapi, mengasihani diri sendiri dan segala macam, saudara. Itu yang saya belajar hari-hari ini, saudara. Kita mau selalu berubah. Nah,
Di dalam tahun 2021 ini, apa yang kita mesti lakukan, saudara? Yang pertama, kita semua yang tahu pasti akan menghadapi perubahan-perubahan yang semakin besar dalam semua aspek kehidupan kita, saudara. Perubahan-perubahan yang semakin besar dalam segala aspek kehidupan kita itu, saudara ya, itu tidak hanya bersifat fisik, materi, tapi juga rohani, iman kita. Dalam menghadapi ujian-ujian ini, saudara ya, kita ditantang iman kita untuk terus mempercayai Tuhan dalam segala keadaan. Baik sekarang dalam keadaan happy, senang, bahagia, atau dalam keadaan sudah lagi sukar sekalipun, mungkin menghadapi aduh, duit saya lagi pas-pasan ini gitu ya. Keuangan saya gimana? Aduh, saya nggak tahu mau makan apa, segala macam ya. Lalu juga kita diuji dalam iman kita untuk terus mempercayai Tuhan di saat orang-orang lain kok baik-baik aja. Tiba-tiba kenapa saya terkena dengan COVID ya gitu. Saya kena dengan corona ya. Aduh, apalagi nih Tuhan. Lalu saudara ngomel-ngomel dan marah-marah sama dengan Tuhan. Tapi di situ kita diajar, saudara, untuk mempercayai Tuhan ya dalam menghadapi perubahan-perubahan ini yang semakin besar dalam kehidupan kita dalam segala aspek, dalam segala hal. Tidak hanya hal rohani, tetapi juga hal jasmani. Ya, bagaimana kita berusaha, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita nanti melayani, bagaimana kita bertemu dengan banyak orang, ya. Kita harus terus mempercayai Tuhan dan menghadapi segala sesuatunya bersama-sama dengan Tuhan karena Tuhan mengajar kita untuk mengandalkan Dia. Ya, saudara, hal yang kedua, kita semua membutuhkan kasih karunia Allah dalam menghadapi perubahan-perubahan. Tanpa kasih karunia Allah, ya, semua itu akan sia-sia. Kita tidak punya pengharapan. Pengharapan kita menjadi kosong, hal yang kita lakukan jadi sia-sia, karena kita lakukan dengan kekuatan kita. Kekuatan manusia itu terbatas, saudara. Ada batasnya. Tetapi yang kita perlu lakukan adalah perlu anugerah dari Allah. Kasih karunia dari Tuhan untuk kita bisa mengerjakan segala sesuatunya, dalam menghadapi segala sesuatu, dalam menghadapi setiap orang-orang yang kita temui, dalam menghadapi setiap situasi dan kondisi-kondisi yang ada saat-saat ini, kita perlu anugerah Tuhan. Tidak bisa kita lagi mengandalkan kekuatan kita sendiri, seberapa kayanya kita, ya seberapa mampunya kita, seberapa pandainya kita, tidak bisa, saudara. Semuanya itu sepertinya seakan-akan dijungkir balikan oleh Tuhan untuk kita terus bisa mengandalkan Tuhan kita, Yesus Kristus. Hal yang ketiga, kita belajar juga bahwa Allah, Sang Ahli Bangunan yang akan menggunakan semua perubahan menjadi kebaikan bagi anak-anaknya. Kita perlu tahu satu hal, saudara, bahwa Allah tidak pernah merancangkan yang jahat buat kita. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya yang mengasihi Tuhan yang terpanggil sesuai dengan rencananya, saudara. Nah, kita percaya bahwa ada rencana Allah yang luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara semua. Dan saya percaya lewat keadaan saat-saat ini, perubahan-perubahan yang ada, saudara ya, akan membawa kita masuk dalam kehendak Allah. Masuk dalam rencana Tuhan. Tidak ada segala sesuatu dalam kehidupan kita yang kebetulan. Saat ini kalau saudara sedang susah, saat ini kalau saudara sedang sakit, tidak ada yang kebetulan, saudara. Tapi juga jangan begini, saya sakit ini gara-gara Tuhan. Saya sakit ini gara-gara ini. Bukan, saudara. Ya. Tetapi memang ada rencana Tuhan, lalu saudara, karena saudara punya pikiran negatif, segala sesuatu saudara salahkan Tuhan. Tetap kita ambil sikap hati untuk bersyukur kepada Tuhan. Walaupun saudara sedang susah, walaupun saudara sedang sakit, tetap bersyukur. Kita percaya di balik semuanya ini, ada kedaulatan Allah.
ada rencana Tuhan. Di balik semuanya ini Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya buat kita. Ya, di balik semua ini Tuhan punya kuasa lebih besar dari kuasa apapun yang ada di dunia. Masakan Dia akan membiarkan kita mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, supaya Tuhan happy ya gitu ya melihat kita penderita. Tuhan happy ya melihat saya mengalami kesakitan seperti ini. Enggak. Tapi segala sesuatunya ada maksud rencana Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan, kehendak Tuhan saja yang jadi dalam kehidupan kita. Dan rencananya adalah rencana yang the best, yang terbaik di dalam kehidupan kita, saudara. Itu perubahan yang kadang-kadang Tuhan paksakan harus terjadi dalam kehidupan kita supaya kita mengalami sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita nggak ngerti, saudara ya. Lalu kita menyalah-nyalahkan Tuhan, kita ngomel-ngomel sama Tuhan segala sesuatunya, saudara. Ya, mungkin saat ini keuangan kita lagi seret segala macam, lalu kita marah-marah sama Tuhan. Tapi di balik semuanya itu, saya percaya ada kehendak Allah. Tapi sekali lagi, bukan karena kelakuan kita atau perbuatan manusia yang teledor, saudara ya, atau perbuatan manusia yang sengaja, ya. Lalu akhirnya kita menyalahkan, memang ini rencana Tuhan ini seperti ini nih, ya memang Tuhan nggak sayang sama saya dan segala macam. Ya, lebih baik kita introspeksi diri kita, apa yang telah kita lakukan selama ini kepada Tuhan. Saudara, Tuhan sudah melakukan yang terbaik buat kita. Apakah kita sudah melakukan terbaik buat Tuhan? Apakah hanya baru sepersekian saja yang saudara lakukan buat Tuhan dan saudara mengatakan saya sudah lakukan yang terbaik buat Tuhan. Tapi belum apa-apa yang saudara lakukan buat Tuhan, saudara. Dan saudara akhirnya marah-marah sama Tuhan. Ya, nah kita dibawa untuk terus percaya kepada rencana Allah. Dialah sang ahli bangunan itu yang menggunakan semua perubahan yang ada itu untuk kebaikan setiap kita semua. Amin. Nah, hal yang keempat, kita akan diubahkan untuk menjadi orang yang membawa perubahan oleh kuasa Roh Kudus. Kita diubahkan untuk menjadi orang-orang yang membawa perubahan. Ya, bukan orang-orang yang senantiasa nuntut ini, nuntut itu, segala macam. Tetapi sekarang kita sudah diubahkan, yang akan diubahkan Tuhan, ya, dan akan memberikan perubahan-perubahan kepada orang sekitar kita. Lewat sikap hidup kita, respon kita, pola pikir kita, ya, cara kita menyikapi segala sesuatunya, dan cara kita memandang segala sesuatunya menurut matanya Allah. Menurut pola pikirnya Tuhan, saudara. Karena itu kita diminta tahun 2021 ini terus melekat kepada Tuhan, bukan kepada yang lain, saudara. Dan kita akan melihat apa yang sudah terima, urapan yang baru dari Allah Roh Kudus kepada kita, itu yang mengalir kehidupan kita sehingga bisa mengurapi kepada orang-orang sekitar kita. Kalau kita di tahun-tahun ini terus diajar Tuhan untuk selalu baca firman Tuhan, mencintai firman Allah, merenungkan firman Tuhan, maka kita juga mengalirkan kepada orang sekitar kita untuk mencintai firman Allah. Kalau kita menjadi orang suka sekali berdoa di hadapan Tuhan, maka urapan seorang pendoa itu akan mengalir kepada orang sekitar kita untuk selalu banyak berdoa kepada Tuhan, berharap selalu kepada Allah, bukan kepada yang lain. Bila kita menerima karunia kesembuhan, kita sudah disembuhkan, maka saya juga percaya urapan kesembuhan itu ada dalam kehidupan kita. Jika kita ketika mendoakan orang lain untuk sembuh, orang lain juga akan disembuhkan. Karena apa? Kuasa Roh Kudus mengalir melalui kehidupan kita. Kita menjadi alatnya Tuhan untuk mentransferkan kasih Allah, kuasa Allah kepada orang-orang sekitar kita. Amin, saudara ya. Jangan kita menjadi saluran yang sumbat atau tertutup karena hati kita yang picik, hati kita yang kotor, hati kita yang pahit, hati kita yang penuh sampah, sehingga kita tidak menjadi saluran berkat bagi orang sekitar kita, saudara. Ya, kita lihat, saudara, bahwa Allah sendiri membawa perubahan kepada umatnya. Banyak contoh-contoh dalam Alkitab yang Allah sendiri lakukan,
yang tadinya umatnya merasa nyaman, baik-baik saja, stuck di suatu posisi, keadaan, tapi tiba-tiba Tuhan membawa suatu perubahan untuk umatnya melakukan kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu bukan kehendak yang menjatuhkan atau merugikan, tetapi pada akhirnya memberkati umatnya tersebut, saudara. Alkitab mencatat bahwa Allah dengan kuasanya banyak melakukan perubahan-perubahan, ya. Dan suatu yang diubahkannya itu akhirnya menjadi suatu yang sesuai dengan kehendak Allah. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan di Kejadian 1 ayat 1. Di situ dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada waktu kita baca firman Tuhan ini secara cepat-cepat, saudara, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, tapi kita lupa, di situ ada tertulis pada mulanya Allah. Jadi segala sesuatunya sebelum ada yang ada di bumi, langit dan bumi ini, yang pertama-tama ada adalah Allah. Karena dialah yang awal dan yang akhir, gitu ya. Dari mulanya sudah ada Allah, gitu. Jadi saudara di sini, oh Allah ciptakan segala sesuatu. Oh Allah jadikan segala sesuatu dari yang enggak ada jadi ada, saudara ya. Dari yang segala macam, oh enggak teratur jadi teratur, saudara ya. Nah kita lihat ya, apa sih maksudnya Allah membawa perubahan ini melalui apa saja? Yang pertama ini melalui penciptaan langit dan bumi. Perubahan dari keadaan yang tidak ada menjadi keadaan yang ada. Kita buka di Ibrani 11 ayat 3, saudara. Di sana dikatakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nih, luar biasa ya. Alam semesta ini dijadikan terjadi oleh firman Allah. Ketika Allah berfirman, jadi. Wah, itu semua itu jadi, saudara ya. Dari yang tidak ada menjadi ada. Sehingga apa yang kita lihat saat ini ya telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat dari yang nggak ada sebelumnya. Jadi ada karena apa? Allah menciptakannya dengan firman-Nya, saudara. Nah itu perubahan yang terjadi ya di alam semesta ini dalam kehidupan kita juga ya, dari keadaan yang tidak ada menjadi ada. Lalu kemudian juga kita lihat perubahan-perubahan yang terjadi dalam bumi sendiri. Ya, di situ dikatakan bumi berbentuk kosong, gelap, belum ada apa-apa, gitu saudara ya. Bahkan itu roh Allah melayang-layang di atas lautan segala macam, saudara ya. Karena bumi belum berbentuk dan bumi belum teratur dan segala macam, saudara. Tapi kemudian Tuhan ubahkan dan Tuhan membuat jadi teratur, bumi menjadi berbentuk, bumi kemudian siap dihuni oleh segala makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Perubahan ini disimpulkan dengan kata sungguh baik, amat baik. Ini kata baik itu yang Tuhan ucapkan di Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Dan jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Allah melihat semuanya yang diciptakan itu baik. Sungguh amat baik bahkan. Begitu juga kita ini teramat baik, saudara. Ya. Jadi yang dari yang nggak ada ini menjadi ada ini, Allah sendiri yang membawa perubahan dalam kehidupan kita. Dan juga secara umum, secara lebih besar lagi adalah alam semesta ini. Dan kemudian juga Allah membawa perubahan itu yang kedua melalui doa dari umatnya. Ya, kita lihat di Alkitab itu dari bangsa Israel mengalami namanya perbudakan. Sejak ketika bangsa Israel ini pindah masuk ke negeri Mesir waktu zamannya Yusuf. Tetapi setelah Yusufnya mangkat, lalu muncul raja-raja di Mesir sehingga orang sudah lupa dengan Yusuf dan mulailah orang Mesir itu memperbudak bangsa Israel. Dan mereka menindas bangsa Israel dengan luar biasa sehingga bangsa Israel menderita karena perbudakan dan mereka berseru
seru kepada Tuhan, berteriak, minta tolong, mengerak minta tolong kepada Allah. Bahkan erangannya, seruannya, teriakannya kepada Allah itu sampai didengar oleh Tuhan. Dan apa yang Allah lakukan? Allah membawa perubahan dengan membebaskan mereka dari perbudakan sehingga mereka bisa keluar dari tanah Mesir, keluar menjadi bangsa yang merdeka, ya, menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Yang dikatakan limpah dengan susu dan madu. Kita lihat ya di Keluaran 2 ayat 23. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Kita lihat belajar dari bangsa Israel ini saudara, bahwa mereka terus-menerus berseru-seru kepada Tuhan. Berteriak minta tolong sama Tuhan. Di saat pertolongan itu belum datang, terus mereka berseru dan berseru kepada Tuhan. Seperti doa mereka kepada Tuhan dan Tuhan akhirnya mendengar. Tapi seringkali kita yang orang Kristen ini gampang menyerah dalam berdoa. Baru sehari, 2 hari, 3 hari kita berdoa, lalu kita berkata, Tuhan gak dengar doa saya, Tuhan gak peduli dengan saya, Tuhan gak peduli dengan keadaan saya. Ya. Kita diminta dalam doa itu terus mempercayai Tuhan, bukan dengan karena kita lagi mut-mutan saudara perasaan kita, tapi dengan iman. Untuk dengan iman kita berdoa, dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita bisa meraih segala sesuatu dengan iman dalam doa-doa kita. Ketika kita benar-benar sungguh-sungguh berdoa mencari wajah Tuhan. Berseru kepada Tuhan karena Dia yang berdaulat penuh atas kehidupan kita, berdaulat penuh dan berkuasa penuh segala sesuatunya. Lalu juga melalui doa dari umatnya, Tuhan menyelamatkan dari bencana menjadi keselamatan, gitu ya. Di dalam 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai dengan 14 dikatakan, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi kuncinya di sini kita waktu berdoa, kita diminta untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalan kita yang salah, yang jahat, maka Tuhan akan mendengarkan doa kita dari surga, mengampuni dosa kita, dan memulihkan keadaan kita, saudara. Memang bukan suatu hal yang mudah, tapi di situ perlu tindakan iman dalam doa kita. Dalam doa mungkin saudara merasa, saya nggak salah apa-apa, kenapa saya mesti minta ampun sama Tuhan gitu ya. Saya nggak berbuat dosa, nggak berbuat jahat, kenapa saya mesti minta ampun? Di situ dikatakan bahwa kita harus merendahkan diri di depan Tuhan. Dalam segala hal kita introspeksi diri kita, apapun, mungkin ada kesalahan kecil, kesalahan besar yang mungkin kita tidak sadari, tidak ingat, tapi diminta untuk kita mencari wajah Tuhan dan merendahkan diri, dan mengakui segala jalan-jalan kita yang jahat di depan Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita, saudara. Ya, doa ini akan membawa perubahan dalam kehidupan kita. Yang mustahil bagi kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bersama Allah, kita sanggup melakukan segala perkara-perkara yang luar biasa. Saya sendiri menyaksikan bagaimana doa-doa saya dijawab Tuhan ketika saya mengalami pergumulan, gitu ya, baik itu terhadap anak saya yang sakit, orang tua yang sakit, saudara ya, dan saya melihat kesembuhan demi kesembuhan terjadi juga buat teman-teman yang kita doakan, ya, mengalami sakit, mengalami kesusahan, ternyata Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Itu kuasa Tuhan bekerja dalam diri mereka.
ketika kita berdoa di depan Tuhan. Ketika kita berseru-seru dan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Ketika saya berdoa minta pertolongan Tuhan, ternyata juga Tuhan menolong saya. Itu pun saya bisa saksikan bagaimana kuasa doa itu bekerja dalam diri kita, saudara. Nah, hal yang ketiga, kita lihat bagaimana Allah membawa perubahan, yaitu melalui perjanjian dengan umatnya. Sebenarnya Allah sudah mengikat perjanjian dengan umatnya itu di Gunung Sinai, tetapi sayangnya umatnya ini tidak setia dengan perjanjiannya dengan Allah. Ya, lalu apa yang Allah lakukan? Allah nggak tinggal diam. Allah tahu manusia ini banyak rentannya, saudara. Ya, mungkin banyak kelemahan-kelemahannya sehingga ya udah Allah sendiri yang berinisiatif membuat perjanjian yang baru dengan umatnya di dalam Yesus Kristus. Kalau selama dalam perjanjian lama itu Allah berjanji dengan manusia yang harus berjanji sama Tuhan untuk setia, ya, tidak lagi melakukan dosa sehingga bisa diselamatkan, ya. Banyak sekali hukum-hukum dan larangan-larangan, saudara, di zamannya Musa pada saat itu hukum Taurat yang kita kenal, bahkan orang-orang Israel sampai saat ini melakukannya. Tetapi di zaman anugerah, di zaman perjanjian baru, Allah sendiri yang bertindak. Allah sendiri yang mengutus Yesus Kristus, yaitu anaknya yang tunggal, ya, sebagai perjanjian yang baru buat umat Tuhan. Sehingga di dalam Dia kita memperoleh keselamatan. Di dalam Yesus Kristus kita memperoleh penebusan dosa. Bukan dengan usaha, kekuatan kita, kemampuan kita, tetapi semua itu karena anugerah Allah kita memperoleh keselamatan. Ya, kita buka di Ibrani 8 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Saya akan bacakan. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka, demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka bahwa aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Situ kita lihat, saudara, ya, bagaimana ini perjanjian lama sudah Tuhan buat, sudah Tuhan lakukan bersama bangsa Israel, tetapi ternyata bangsa Israelnya tidak setia, ya. Bangsa Israelnya melanggar, banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Akhirnya apa? Tuhan turun tangan sendiri memberikan perjanjian yang baru. Aku menaruh hukumku dalam akal budi mereka. Sehingga ketika kita sudah menerima keselamatan, kita sudah menerima anugerah penebusan dosa dari Yesus Kristus, dalam hati kita ini berlaku satu hukum, saudara, ya, yang mengajar kita kebenaran melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan dengan paksaan, tetapi dengan pengertian, ya, dengan pemahaman yang benar. Sehingga kita melakukannya bukan terpaksa. Aduh, saya lakukan ini dengan terpaksa nih. Bukan, saudara. Tetapi yang lakukan dengan ketulusan. Karena apa? Kita mengasihi Tuhan. Kita mencintai Tuhan, saudara. Ya, saudara, ya. Jadi kalau kita lihat sendiri di sini sungguh sangat luar biasa yang Tuhan ajarkan kepada kita semua, saudara. Ya. Lalu kita lihat sendiri bahwa Allah pun menghendaki adanya perubahan. Allah menghendaki adanya perubahan. Coba kita lihat, ya, telusuri dalam Alkitab, itu perubahan terus terjadi, ya, saudara. Kalau enggak, zamannya itu kan sama seperti zaman Adam dan Hawa. Manusia ya gitu aja, ya, hidup di Taman Eden, nggak keluar kemana-mana, begitu terus, saudara, ya. Tetapi kita lihat perkembangan zaman sudah terjadi dengan luar biasa sehingga, tahun berganti tahun, musim berganti musim, dekade berganti dengan dekade yang baru, zaman yang baru, era yang baru mulai muncul.
Dulu mana ada komputer, sekarang sudah ada komputer, makin lama makin tipis, saudara. Dulu handphone mungkin belum ada. Dulu orang mau telepon, harusnya telepon rumah atau telepon umum, ya saudara ya. Kemudian berkembang lagi dengan namanya pager, kemudian berkembang lagi yang namanya handphone hanya dimiliki oleh beberapa gelintir orang. Tapi kemudian sekarang berkembang baru, hampir semua orang sudah punya handphone. Dan juga semua berita-berita dengan mudahnya bisa diakses melalui handphone kita. Internet. Yang dulu kita nggak ngerti apa itu internet. Tapi kemudian sekarang ini berkembang. Nah ini Allah sendiri menghendaki adanya perubahan. Begitu juga umat Israel dalam perjanjian lama di Imamat 18 ayat 3 dikatakan, janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu, juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan. Nih, bangsa Israel dulunya diam di tanah Mesir, ya. Sekarang menuju ke tanah Kanaan, tempat yang baru. Pikirkan kalau saudara ya, wah ke tempat yang baru berarti saya harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru, keadaan yang baru, orang-orang di sana. Ya, menyesuaikan diri dengan keadaan di sana supaya bisa diterima oleh masyarakat di sana. Tapi ternyata Tuhan membawa sesuatu yang berbeda. Tuhan menghendaki perubahan itu bukan umat Israel supaya jadi seperti orang Kanaan, tetapi umat Israel menjadi seperti umat yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kasihi, yang punya karakternya sendiri, yang punya sifatnya sendiri, gitu ya saudara ya, sesuai dengan sifat dan karakter yang Allah masukkan dalam diri mereka. Jangan lagi ikutan yang lama sudah berlalu di Mesir, gitu ya. Di tanah Mesir itu kebiasaan lama, jangan diikuti. Kemudian masuk ke tempat baru, juga jangan ikuti model yang baru ini. Tetapi ikuti model, rule, aturan, rencananya, kehendaknya Allah. Itu saudara. Jadi di sini dikatakan kita mengikuti caranya Tuhan. Tuhan membawa perubahan dalam kehidupan kita. Karena itu setiap kita anak-anak Tuhan yang mau berkembang terus maju, ikuti pergerakan bersama dengan Roh Kudus. Ya, ikuti pergerakan bersama dengan Roh Kudus. Zaman terus berubah. Roh Kudus akan membawa terus perubahan-perubahan sehingga banyak orang-orang diinjili, banyak orang akan bertobat, banyak orang akan mengenal Yesus. Kemudian dikatakan juga Allah menghendaki perubahan gerejanya di dalam perjanjian baru. Dikatakan supaya gereja Tuhan ini jangan serupa dengan dunia, tetapi menjadi serupa dengan Yesus. Mari kita buka sama-sama di Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2. Dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya saudara ya. Jadi jangan serupa dengan dunia, tetapi serupa dengan Kristus. Ikut pembaharuan sesuai dengan kehendak Allah, karena Dia inginkan kita untuk mengikuti kehendak Tuhan, yang mana yang baik, yang mana yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Ya saudara. Kemudian juga Allah memimpin kita kembali atau berbalik dari segala kejahatan kita. Itu yang Tuhan kehendaki perubahan terjadi pada gerejanya di dalam perjanjian baru ini. Coba kita buka Kisah 3 ayat 26. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Ya. Jadi dengan adanya Yesus Kristus diutus kepada kita supaya kita diselamatkan, ya, kita memperoleh anugerah keselamatan itu, memimpin kita, membawa kita kembali dari segala kejahatan, berbalik dari kejahatan kita dan mengikuti Yesus.
Tidak mengikuti lagi cara hidup kita yang lama. Cara hidup yang sia-sia, saudara. Tetapi cara hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Nah, kemudian juga dikatakan perubahan itu terjadi ketika kita mengawalinya dengan bertobat. Dijalani dengan pertobatan demi pertobatan. Ketika Allah mengoreksi kita, memperbaharui kita dengan firman yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita pelajari. Itu demi perubahan-perubahan terjadi dari kehidupan kita ketika kita mau bertobat dari cara kita yang salah, pola pikir yang salah, ya, kehendak kita yang salah. Dan akhirnya kita mau menyerahkan kepada kehendak Tuhan karena itulah yang the best dalam kehidupan kita. Di Markus 1 ayat 15 dikatakan, katanya waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Setiap firman Tuhan yang kita baca, setiap firman Tuhan yang kita renungkan, membawa suatu perubahan dalam kehidupan kita. Ketika kita mau bertobat, ketika kita mau berbalik dari jalan-jalan yang salah, ketika Allah menegur kita, Allah mengingatkan kita, oh ya, ternyata saya salah ya. Ternyata selama ini saya berbuat hal yang keliru, yang jahat di hadapan Tuhan. Nah, ketika kita ditegur seperti itu oleh firman Allah, dengan kuasa Roh Kudus, kita mau berubah, bertobat saudara, itu sudah terjadi mulai langkah awal perubahan dalam kehidupan kita. Mulai dari mindset kita, mulai dari hati kita, jiwa kita yang mau bertobat di hadapan Tuhan. Tapi kalau misalnya tidak ada pertobatan, merasa dirinya paling benar, sempurna, perfect, gitu ya, tidak ada cacat, susah untuk berubah. Susah untuk mengikuti, mengalir bersama dengan pimpinan Roh Kudus. Wahyu 3 ayat 19 dikatakan, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi kalau kita ini orang yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa kita ini ditegur Tuhan, bukanlah Tuhan jahat sama kita, Tuhan benci sama kita, bukan. Tapi karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan ingin mengadakan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan inginkan suatu perubahan terjadi di kehidupan kita. Sehingga Tuhan tegur kita, bahkan kadang-kadang dihajar untuk supaya apa? Ayo kita ini yang bebal pikiran kita, bebal hatinya, ayo berjalan bersama dengan Tuhan. Mengikuti kehendak Tuhan. Ya saudara. Ayat yang terakhir yang saya mau sampaikan kepada saudara ada di Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan 11. Tapi sebelum saya lanjutkan membaca firman Tuhan terakhir ini, sama-sama kita saksikan satu cuplikan video singkat ini saudara. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku
Kita sudah saksikan tadi videonya, saudara ya. Kita seringkali seperti itu, kita merancang segala sesuatu menurut ukuran kita, kehendak kita, pikiran kita. Kita rasa itu sudah terbaik buat saya. Tapi kita lupa dengan kehendak Allah. Kita lupa untuk mendengar suara Tuhan. Kita lupa untuk bertanya kepada Tuhan, apa kehendak-Mu buat saya Tuhan? Apalagi di tahun 2021 ini. Seringkali kita memakai, saya maunya begini. Tapi lupa sama Tuhan. Nah, sekarang kita belajar untuk memakai rencana Allah dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita baca ayat terakhir ini di Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan 11. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, yang tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Jadi kalau kita ini, ayo kita serahkan rencana kita kepada rencana Allah. Bukan rencanaku yang jadi Tuhan, tapi kehendak-Mu, rencana-Mu saja yang jadi. Biarlah apa yang sudah Tuhan programkan dalam kehidupan kita itu yang terjadi buat kita semua. Apa yang Tuhan kehendaki di tahun 2021 ini, kita serahkan kepada Tuhan, itu yang the best buat kita semua. Amin, saudara. Nah, hari ini kita sudah belajar untuk mengikuti perubahan-perubahan yang Tuhan sedang tetapkan dalam diri kita. Mari kita berdoa bersama-sama untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu yang mengajar kami dan membawa kami Tuhan kepada perubahan-perubahan yang baru yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Ajar kami terus mempercayai-Mu. Ajar kami untuk terus kuat dalam menghadapi setiap perubahan demi perubahan dan membuat kami menjadi dewasa dalam setiap perubahan-perubahan yang kami alami ini Tuhan. Dan kami melihat bahwa banyak yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami, yang membuat kami kadang-kadang kami nggak mengerti, tetapi sekarang kami mulai belajar untuk memahami bagaimana Allah membawa kami, mengarahkan kami, mendidik dan mengajar kami untuk berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, kehendak-Mu yang terjadi buat kami semua. Bapa, di situ kami berdoa pada setiap keluarga demi keluarga, pribadi pas pribadi, pekerjaan-pekerjaan mereka, usaha-usaha mereka, biarlah mereka semua serahkan kepada-Mu saja ya Tuhan, kehendak-Mu saja yang terjadi untuk masa depan setiap kami semua. Yang terbaik terjadi buat kami semua. Dan kami percaya segala sesuatunya ada dalam kedaulatan-Mu Tuhan. Karena kuasa-Mu terlebih sempurna, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan, untuk mengatasi segala sesuatunya. Bahkan dalam saat kami mengalami susah, atau sakit, atau mengalami kemalangan, kami percaya Allah ada di sana, tetap menyertai kami, tetap memberi kami kekuatan, tetap memberikan kami kemampuan untuk bisa melewati semuanya dengan kemenangan, kemuliaan nama-Mu saja yang dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di surga ucap syukur. Berilah kepada kami semua kekuatan daripada-Mu, anugerah daripada-Mu untuk menjalani tahun 2021 ini dengan penuh sukacita, penuh pengharapan, dan tetap hati bersyukur kepada-Mu Tuhan. Ingatkan kami Tuhan, bahwa segala sesuatunya dapat berubah ketika kami bertobat. Segala sesuatunya dapat berubah ketika kami berdoa di depan-Mu. Segala sesuatunya dapat berubah ketika kami mengingat janji-janji-Mu Tuhan melalui firman-Mu ya Bapa. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus kami berucap syukur. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan Indonesia ya Bapa di tahun 2021 ini, kalau pemerintah negara kami dari Bapak Presiden Jokowi bersama seluruh para menteri yang ada ya Tuhan, bekerja dengan luar biasa untuk mengatur negeri ini dengan luar biasa juga ya Bapa. Dan juga kalau vaksin COVID-19 sudah ada di Indonesia dan mulai bisa didistribusikan kepada banyak orang, biarlah vaksin ini Tuhan bisa menyembuhkan banyak orang Tuhan, dan tidak ada lagi orang-orang terkena atau terjangkiti virus COVID atau corona ini ya Tuhan.
Dan kami juga berdoa tidak ada dampak negatif dari vaksin ini Tuhan. Tetapi semua vaksin yang ada bisa bekerja dengan sempurna, memberi efek yang positif buat kami semua, dan menyembuhkan banyak orang-orang ya Tuhan di seluruh Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ucap syukur. Biarlah melalui perubahan-perubahan yang ada kami terus bergantung sepenuhnya kepadamu saja ya Allah. Di dalam namamu ya Yesus kami berucap syukur. Engkau memberkati setiap pribadi yang ada, yang bekerja, yang kuliah, yang sekolah, yang berkeluarga. Engkau berkati semua dalam kasih karunia Allah. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Kita semua telah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Sampai ketemu lagi minggu depan, Tuhan Yesus berkati. Haleluya.